Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Mari sama-sama kita mau bersukacita dengan Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Pakai hamba-Mu untuk boleh melalui firman yang hamba-Mu sampaikan, boleh menjadi kekuatan. Dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang menyaksikan segmen kerinduanku ini, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diteguhkan. Bahkan sepanjang hari ini, segala yang terbaik dari surga dinyatakan dalam hidup mereka. Mengalirlah melalui perkataan hamba-Mu, bergeraklah bersama dengan hamba-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa, dimanapun jemaat-Mu menyaksikan, kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bekerja, bergerak, berkarya untuk membawa banyak orang makin dekat kepada Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini menggambarkan mengenai ketaatan Yesus Kristus Tuhan Allah kita dalam wujud manusia. Dia datang ke dunia, Dia mengosongkan dirinya dan mati sebagai manusia. Saya percaya Dia benar-benar mati sebagai manusia, karena kalau Dia mati dalam posisi sebagai Allah, maka penderitaannya ya tidak akan terasa karena dalam wujud Allah. Tapi Dia dalam wujud manusia, Dia terima segala yang terburuk agar saudara dapat menerima segala yang terbaik dalam hidup ini. Saya teringat sebuah kisah yang menarik pada saat kasus COVID-19 sedang meningkat dengan gila-gilanya. Meningkat secara luar biasa pada tahun lalu bulan April. Ratusan berita kisah sedih, kisah mengerikan tentang kehilangan, tentang kematian kerabat, teman, orang dekat bertebaran di mana-mana. Bahkan kalau saudara masih ingat, ada banyak foto-foto kuburan bukan lagi digali dengan pacul, tapi digali dengan sebuah alat berat, saudara. Antrian yang namanya bunyi ambulan setiap malam terus terdengar. Rumah sakit penuh dengan luar biasa. Sebuah kisah dari sebuah negara di India, sebuah tempat di India, dikatakan bahwa ketika angka COVID meningkat dengan tajam, infrastruktur kesehatan India runtuh di bawah tekanan yang memuncak dari pasien yang datang terus-menerus. Maka mereka terpaksa mengubah gerbong-gerbong kereta api menjadi bangsal perawatan. Maka mereka menggunakan krematorium untuk untuk kematian binatang dipakai untuk mengkremasi mayat orang-orang yang meninggal karena COVID. Namun di antara begitu banyak kabar mengerikan, kabar duka, Times of India melaporkan ada seorang pria yang bernama Narayan Dabhakar. Dalam keadaan yang sangat sulit, dia sedang dalam keadaan mengalami terinfeksi COVID-19. Dia mengorbankan tempat tidurnya setelah melihat seorang wanita memohon agar suami yang berusia 40 tahun dirawat. Dabhakar saat itu sedang menerima perawatan di Nagpur, di negara bagian Maharashtra, salah satu dari 5 bagian negara yang terkena dampak paling parah, yang merupakan wilayah terpadat kedua di India. Setelah menyerahkan tempat tidurnya kepada pria yang jauh lebih muda, Dabhakar kembali ke rumah, di mana beberapa hari kemudian dia meninggal pada hari Senin 26 April 2021. Kisah di atas mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Sesaat setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah telah menjanjikan untuk mengirim keturunan manusia, keturunan dari Allah dalam wujudnya sebagai manusia. Adam pertama gagal, jatuh dalam dosa. Tapi the better Adam kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia mengirimkan keturunan untuk meremukkan kepala iblis. Kejadian 3:15. Janji Allah itu telah digenapi. Yesus sebagai anak manusia datang ke dunia dalam rupa manusia.
dilahirkan dalam rahim seorang perempuan namanya Maria. Dan dikatakan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Tapi kedatangannya yang pertama memiliki misi khusus agar manusia, saudara dan saya dapat diselamatkan. Dia mengambil sebuah hukuman manusia yang berdosa, tetapi Yesus yang membayarnya. Di atas kayu salib terjadi yang namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Kita yang terdakwa, terhukum, kita dibebaskan dari hukuman. Bukan karena tidak ada yang dihukum, tetapi karena Yesus yang dihukum untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kematian Yesus menghidupkan saudara dan saya. Kematian Narayan Dabhakar menghidupkan suami dari perempuan yang memohon tersebut. Ketika Tuhan memberikan saudara dan saya kesempatan untuk hidup pada hari ini, biar kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Agar ketika Yesus mati di kayu salib, kematiannya kita bisa dapat responi, ingat, dengan sungguh-sungguh hidup ini kita pakai untuk kemuliaan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Kini kita terbebas dari hukuman maut hanya karena Yesus Kristus telah menggantikan kita di tempat kayu salib. Sehingga kuasa maut tidak lagi punya kuasa atas saudara dan saya. Mari, hidup ini cuma sekali, dan hidup saudara dan saya hidup karena Yesus telah membayarnya. Agar Yesus, Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia mati untuk saudara hidup. Agar hidup kita untuk Yesus. Doa saya, agar siapapun yang bertemu dengan saudara bisa merasakan Yesus. Siapapun yang berjumpa dengan saudara bisa menikmati Yesus. Siapapun yang mengenal saudara, mereka boleh memiliki sukacita. Saudara boleh menjadi agen-agennya Kristus, agen kabar baik, agen-agen sukacitanya Tuhan. Saya berdoa, Yesus mati di kayu salib agar kita hidup dalam hidup ini. Bukan sekedar hidup secara fisik, tapi benar-benar hidup, menikmati segala kebaikan Tuhan. Doa saya, agar firman Allah ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang sekitar saudara. Kematian yang menghidupkan. Kematian yang memberikan kita pengharapan. Sekalipun mungkin Paskah sudah lewat beberapa waktu yang lalu, tapi kita terus dapat mengingat bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa saudara dan saya, agar kita hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari sama-sama dengan iman percaya, tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa,
Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu. Mari sama-sama agar pagi hari ini kita mengalami terobosan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, ada mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu